Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihanur Ramadan. Saya di sini akan mempresentasikan materi fisiologi ternak secara garis besar setelah UTS. Yang pertama, digesti. Digesti adalah pemecahan makanan yang masuk saluran pencernaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menurut sistem digestinya, ternak dibagi menjadi dua. Yang pertama, monogastrik dengan perut sederhana, dimulai dari mulut, esofagus, small intestinum, large intestinum, rectum, lalu anus. Yang kedua, poligastrik yang mempunyai tambahan 3 bagian pada perutnya, yaitu rumen, reticulum, omasum, abomasum, small intestinum, large intestinum, rectum, lalu anus. Materi yang kedua adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses perpindahan zat makanan atau substan yang terdigesti dari usus ke dalam darah. Mekanisme absorpsi dikategorikan menjadi 3 grup. Yang pertama, transport tanpa disertai media pembawa. Yang kedua, transport dengan media pembawa. Yang ketiga, pinositosis. Faktor yang mempengaruhi absorpsi diantaranya alamiah substrat yang diabsorpsi, konsentrasi substan, substan pengganggu, permeabilitas membran, jumlah fili pada usus, dan yang terakhir kecepatan bahan makanan. Materi selanjutnya adalah tulang. Ada 3 tipe sel tulang. Yang pertama, osteoblas, berperan pada proses osifikasi atau pembentukan tulang. Yang kedua, osteoklas, biasanya terdapat pada tempat tulang yang terjadi resorpsi. Dan yang ketiga, osteosit, yang berfungsi memelihara matriks tulang. Fungsi tulang sendiri, yang pertama sebagai pelindung, kedua memberikan kekerasan dan bentuk tubuh, ketiga berperan sebagai pengungkit, keempat tempat cadangan mineral. Materi selanjutnya adalah fisiologi otot. Ada 3 tipe otot. Yang pertama, otot polos involuntir. Banyak terdapat dalam sistem pencernaan dan sistem respirasi. Dapat menerima sinyal saraf dari saraf otonom, tidak berada di bawah kontrol kesadaran. Yang kedua, ada otot serang lintang involuntir, tidak membutuhkan stimulasi saraf, serta bekerja secara tak sadar. Yang ketiga, otot serang lintang voluntir, bekerja secara sadar dan disebut otot somatik atau otot kerangka. Materi terakhir adalah hormon. Fungsi berbagai hormon adalah mengatur tingkat aktivitas jaringan sasaran. Untuk memberikan fungsi pengaturan ini, mereka dapat yang pertama mengubah reaksi-reaksi kimia dalam sel, yang kedua mengatur permeabilitas membran sel terhadap zat-zat khusus, yang ketiga mengaktifkan beberapa mekanisme seluler spesifik lain. Hormon dapat dipisahkan menjadi 2 kelas. Yang kelas pertama, steroid diproduksi oleh adrenal cortex dan gonad. Yang kelas kedua, protein diproduksi glandula pituitari, tiroid, paratiroid, pankreas, dan adrenal medula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.